hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kanata dan Kasela dan juga Yoga. Baik, adik-adik semua, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pemujian dengan judul Memasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebabnya girakanku, oh Dia girakanku. Kita akan bernyanyi ini sekali lagi adik-adik semua dengan penuh semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Baiklah adik-adik semua, masih ada sukacita, katakan haleluya. Haleluya. Baiklah adik-adik semua, masih dalam sikap berdiri. Kita akan satu pemujian lagi dengan judul Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye. Adik-adik semua, kita masuk ke dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Silakan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Biar Kak Indah dipimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami pada hari ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong berkati kakak-kakak yang pelayanan ya Bapa. Tolong berkati juga adik-adik di rumah yang sedang beribadah online ya Bapa. Tolong berkati kami ya Bapa, satukan hati kami agar bisa fokus atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Filia, kita akan satu pemujian dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. adik-adik semua, silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Filia.
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyaksikan video cerita firman Tuhan berikut ini. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu ini kita sudah merenungkan mengenai ke-10 firman Tuhan. Tak terasa kita sudah sampai pada bagian yang ke-6. Ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13 berbunyi, "Jangan membunuh." Ya, firman Tuhan pada hari ini hanya terdiri dari 2 kata saja. Ini juga menjadi judul perenungan kita pada hari ini. Jangan membunuh. Kepada siapa sebenarnya perintah ini diberikan? Apakah perintah ini cocok untuk kita? Bukankah kita tidak pernah membunuh orang lain? Mari kita pikirkan lebih dalam mengenai perintah ini. Sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh, kita perlu memahami makna dari kata membunuh itu sendiri. Secara umum, arti kata membunuh itu adalah menghilangkan nyawa, baik nyawa orang lain maupun diri sendiri. Berarti, jika kita tidak pernah membunuh atau menghilangkan nyawa, mungkin itu berarti kita sudah menaati perintah Allah ya? Berarti memang firman Tuhan ini bukan ditujukan untuk kita. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 15a. 1 Yohanes 3 ayat 15a berbunyi, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia." Ternyata perintah Allah di kitab Perjanjian Lama ini diperjelas di kitab Perjanjian Baru melalui 1 Yohanes 3 ayat 15a yang kita baca tadi. Membunuh itu bukan hanya perkara menghilangkan nyawa, tetapi setiap orang yang membenci saudaranya atau orang lain disebut pembunuh juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Tunggu. Mengapa membenci bisa sama dengan membunuh ya? Begini, membunuh itu dipahami dalam 2 bentuk. Yang pertama, pembunuhan secara fisik, dalam artian menghilangkan nyawa seseorang, berupa tindakan yang dilakukan oleh tangan kita. Sedangkan bentuk kedua dari membunuh adalah bentuk non-fisik, yaitu membenci seseorang. Tadi dikatakan bahwa bentuk pertamanya adalah hal yang dilakukan oleh tangan kita. Bukankah tindakan yang dilakukan oleh tangan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi dimulai dulu oleh rasa marah, tidak suka, jadi benci, bahkan dendam. Perasaan-perasaan ini kemudian membuat timbulnya pikiran untuk membunuh, melukai orang lain. Dan tanganlah yang melakukan apa yang dipikirkan itu. Herschel H. Hobbs, seorang pendeta di Oklahoma City, pernah mengatakan bahwa pembunuhan itu ada di hati sebelum itu ada di tangan. Seseorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ini semua hanyalah perbedaan tingkat atau levelnya saja. Jika kebencian terus dipertahankan dalam diri kita, maka sangat memungkinkan bahwa kebencian itu akan menghasilkan tindakan yang mengerikan. Masih ingatkah kamu tentang kisah Kain dan Habel? Ketika Kain melihat persembahan Habel diterima Allah, sedangkan persembahan Kain tidak diterima, Kain menjadi marah, iri hati, dan benci kepada Habel adiknya. Kebencian yang tidak disingkirkan dan semakin hari semakin menumpuk, akhirnya menghasilkan tindakan pembunuhan. Kain membunuh Habel adiknya sendiri.
Amsal 4 ayat 23 berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Anak-anakku yang terkasih, mari kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Jika kita tahu ada benih-benih iri hati, marah, tidak suka, kebencian, ayo kita cabut, kita bersihkan, kita buang. Jangan membiarkan hati kita dikuasai oleh kebencian, karena itu akan menghasilkan tindakan yang lebih berbahaya atau bahkan fatal. Anak-anakku, adakah rasa tidak suka atau benci di dalam diri kita hari ini? Meskipun kita tidak membunuh secara fisik, tapi secara sengaja maupun tidak, bukankah ada kata-kata atau tingkah laku kita yang telah melukai mereka yang tidak kita suka? Ketika kita tidak menyukai atau membenci seseorang, seringkali kebencian itu terlihat dalam cara kita bersikap di depan mereka. Tidak jarang kita berkata-kata yang kurang baik, atau bahkan bertingkah kasar atau tidak sopan. Padahal setiap hari kita belajar di sekolah Kristen untuk menjadi anak Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus. Berdoalah agar Tuhan menolong kita untuk boleh hati-hati terhadap pikiran atau perbuatan kita terhadap orang yang tidak kita sukai. Mungkin saat ini masih ada perasaan tidak suka, iri hati, marah, benci, baik kepada teman, saudara, kakak adik kita, keluarga, orang tua, atau bahkan ada benci kepada diri kita sendiri. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang mau belajar menerima, mengasihi, mengampuni orang lain, dan bahkan diri kita sendiri. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan video cerita firman Tuhan. Nah, dalam tema kita kali ini, jangan membunuh, itu adalah hukum ke-6 yang terdapat dalam ke-10 perintah Tuhan. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus mentaati perintah-perintah Allah. Jadi adik-adik nggak boleh nakal ya. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan dari kakak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kapilia. Semoga cerita firman Tuhan tadi dapat menjadi penerang dan pelita bagi kaki kita semua. Amin. Baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ingat, persembahannya dimasukkan dalam amplop dan dapat diantar ke BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem di lantai 2 dan dimasukkan di dalam kotak persembahan. Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendoakan persembahan yang akan kita kumpulkan, yang akan dibawakan oleh Kak Indah. Persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan pada ini, biar kita doakan persembahan kita ini, biar Kak Indah pimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong berkati persembahan kami pada hari ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu. Tolong berkati tangan-tangan kecil kami ini ya Bapa, yang telah memberikan persembahan kami ini ya Bapa. Memang jumlahnya tidak seberapa, tapi tolong ya Bapa, bantu kami agar kami bisa memberikan persembahan kami ya Bapa dengan tulus hati ikhlas ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Baiklah adik-adik semua, untuk mengiringi persembahan kita akan satu buah pujian dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Aku bersyukur
kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, kita akan satu pujian dengan judul Aku Anak Raja. Kasih dalam sikap berdiri adik-adik semua. Pakai gaya, ingat ya. Ya, baiklah adik-adik semua, masih dalam sikap berdiri. Kita masuk ke dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Indah. Silakan. Baik, ibadah kita telah selesai. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah selesai beribadah pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kelancaran ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang pelayanan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati adik-adik di rumah yang sedang ibadah online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Semoga kami bisa mengerti apa yang kehendak-Mu dan mengerti apa firman-Mu tadi ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu GKI Yerusalem. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.